Hai, namaku Anita Wijaya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai tuberkulosis. Tuberkulosis ini sudah merupakan masalah dunia. Dan menurut WHO di tahun 2012 ada 8,6 juta kasus TBC di dunia. Dan 75% diantaranya itu menyerang usia 15-50 tahun yang merupakan usia produktif. Oleh karena itu TBC ini tuh harus dibasmi. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai etiologi dari TBC. TBC ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini tuh mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang menyebabkan kenapa dia itu susah untuk dibunuh dan kenapa obat TB itu sampai banyak macamnya hanya untuk melawan satu bakteri kecil ini aja. Sifat yang pertama yaitu bakteri ini itu tahan terhadap asam. Yang kedua, dia itu bisa bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Yang ketiga, bakteri ini itu peka terhadap panas, sinar matahari, dan sinar UV. Jadi, kuman ini tuh akan mati dalam waktu beberapa menit apabila terpapar oleh sinar matahari, sinar UV, ataupun panas. Nah, kuman TB ini tuh dapat bersifat dorman atau tidur atau tidak berkembang. Jadi suatu saat nanti tahu-tahu dia bisa muncul. Nah, kemudian patogenesis dari penyakit ini. Jadi, proses penularannya itu seperti ini. Apabila ada seseorang pasien yang sudah diduga dengan BTA positif atau yang berarti dia itu sudah TB, apabila dia itu mengeluarkan dahak, maka akan terbentuk droplet-droplet atau percikan dari dahak tadi. Nah, yang akan menyebabkan udara di sekitar pasien tadi itu akan tercemar oleh bakteri TB. Dan apabila ada orang lain yang belum terkena TB, yang orang masih sehat, apabila dia itu menghirup udara yang sudah tercemar oleh bakteri TB dari pasien TB tadi, maka orang itu bisa tertular. Apalagi apabila didukung dengan daya tahan tubuhnya yang sedang rendah, maka sangat resisten sekali untuk tertular dengan penyakit TB tadi. Nah, strategi pengendaliannya bagaimana? WHO itu menyarankan dengan penggunaan DOTS. DOTS itu merupakan kepanjangan dari Directly Observe Treatment Short Course. Jadi ada 5 kunci utama bagaimana sih agar DOTS ini tuh berjalan dengan baik. Kunci yang pertama adalah peningkatan dan kesinambungan dari pendanaan. Jadi harus disediakan dana khusus untuk pengobatan TB dan itu harus berkesinambungan. Dananya itu harus cukup karena untuk mensuplai untuk biaya obatnya, untuk biaya pemeriksaannya, jadi harus berkesinambungan dan oke. Yang kedua, harus penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak. Jadi apabila semakin dini ditemukannya TB ini, maka diharapkan itu pengendaliannya bisa semakin optimal karena kita bisa mencegah misalnya dengan menggunakan masker atau orangnya tidak boleh berdekat dengan anak kecil dan yang lainnya. Yang ketiga, harus dilakukan dengan pengobatan yang standar. Jadi seperti yang kita tahu, TB itu kan ada standarnya. Untuk kategori 1, orangnya harus mengkonsumsi obat apa, dan kategori 2 dengan obat apa. Nanti kita bahas di belakang. Yang keempat, harus adanya ketersediaan OAT atau obat anti tuberkulosis yang efektif. Jadi harus dipastikan OAT yang tersedia untuk penanganan TB tadi itu efektif. Jangan sampai benar dia rifampicin tapi banyak campurannya, dosisnya enggak sesuai, yang menyebabkan bakteri tadi itu tidak bisa. Dan kunci DOTS yang terakhir adalah sistem monitoring, pencatatan, dan